Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billahi min dzalik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang saya hormati para asatiz, para kesepuhan, para kiai yang dari berbagai daerah, yang dari Tiga Raksa, yang dari Mustika, yang dari Rajeg, yang dari Merak, yang dari Kresek, yang saya tidak sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Jamaah hadirin sekalian yang saya muliakan, wabil khusus guru kita Bapak Kiai Udi. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali dalam pengajian rutin. Insyaallah malam ini kita akan membaca tentang ilmu tasawuf. Masuk sekarang pembahasan tentang hati, mabhasul qulub. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitabi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kemarin kita pembahasan takwa, mabhasut takwa. Sekarang mabhasul qulub, membahas tentang hati. Weh, tukang kopi jangan beres kene bae. Jadi sebetulnya berkaitan ya antara takwa dengan kulub. Sebab kalau kita ngaji Bidayatul Hidayah, hidayah itu
sulukut tariq ilallah, menelusuri jalan menuju Allah, itu hidayah. Hidayah ada bidayah, ada nihayah. Ada bidayatul hidayah, ada nihayatul hidayah. Ada awalnya, ada akhirnya. Bidayatul hidayah zahiratut taqwa, nihayatul hidayah batinatut taqwa. Awal hidayah zahiratut taqwa, takwa yang zahir seperti badan. Ujung hidayah batinatut taqwa, hati takwa. Di ujungnya, endingnya hati, cuma intinya takwa semuanya. Badannya takwa, hatinya takwa, itu hidayah. Jadi hidayah itu bidayahnya zahiratut taqwa, nihayahnya batinatut taqwa. Atau kalau ini at-taqwa az-zahirah, at-taqwa al-batinah. Bidayah itu masuk syariat sama thariqah, masuk dalam kategori bidayah. Nihayah hakikat. Jadi bidayatul hidayah itu syariat sama thariqah, nihayahnya hakikat. Ini kita kan jadi tasawuf, nyambung jadinya. Jadi syariat, thariqah, hakikat. Syariat, thariqah masuk kepada bidayah, hakikat masuk kepada nihayah, endingnya. Nihayah tadi hati, ya, sudah hati. Syariat, mahiyah syariah. Syariat itu al-ahkam, hukum-hukum, wajib, haram, sunnah, mubah, jaiz, itu syariat. Jadi asy-syari'atu hiya al-ahkam kal wajibat wal mandubat wal mubahat wal makruhat wal mahrumat. Thariqah al-amalu bisyari'ah, mengamalkan syariat, itu thariqah. Jadi kalau syariat itu al-ahkam, kalau thariqah al-amalu bil ahkam, ngamalin hukum, ngamalin yang wajib, ngamalin yang sunnah, meninggalkan yang haram, itu thariqah. Al-amalu bil wajibat, mengamalkan yang wajib, wal mandubat, mengamalkan yang sunnah, wat tarku anil hurumat, meninggalkan yang haram-haram, wal muharramat. Nanti termasuk kesananya nanti at-takhalli an fudulil mubahat, masih thariqah tuh, udah tingkat kesananya menjauhi mubah-mubah yang berlebihan. Jadi thariqat itu pertama
melaksanakan kewajiban, menjauhi larangan, kesananya meninggalkan yang dibolehkan. Yang dibolehkan itu ditinggalkan sudah dikit-dikit. Wal akhdhu bil ahwat, mengambil yang berhati-hati. Ahwat warai, seperti contoh al akhdhu bir riyadhat. Riyadhah kalau sekarang mah melatih diri, ini masuk kepada thariqah semuanya. Melatih diri, riyadhah itu melatih diri. Ada riyadhah badaniyah, olahraga namanya. Ada riyadhah takwa. Kalau takwa melatih diri dengan cara apa? Bisahari, dengan cara tahajud. Malam nggak tidur pakai tahajud, itu masuk ke riyadhah. Apalagi bilju', nggak banyak makan, nahan lapar, itu masuk kepada riyadhah. Terus riyadhah anis somti, nahan ngomong. Jadi nggak banyak ngomong seperlunya. Itu riyadhah tuh. Syekh Nawawi mengatakan riyadhah di antaranya bangun malam, mengosongkan perut dan nahan omongan, diem, nggak banyak ngomong, jadi ngomong seperlunya aja. Itu masuk kepada riyadhah. Nah, riyadhah naun minat thariqah. Di thariqah al-amalu bil ahkam. Saya ulangi lagi, syariah al-ahkam. Yang ketiga hakikat nanti. Hakikat itu al-ilmu bi asraril ahkam, mengetahui rahasia-rahasia hukum. Jadi sudah kepada rahasia, itu hakikat. Ya, supaya kita ini dulu ya, saya ini dulu pelan-pelan nih, biar kita paham. Jadi syariat, thariqah, hakikat. Saya baikin lagi, syariat sama thariqah itu masuk kepada bidayah. Hakikat masuk kepada nihayah. Nanti kalau bidayahnya sama nihayahnya ada, baru mendapatkan hidayah. Li'annal hidayah laha bidayatun wa nihayatun. Hidayah harus ada bidayah, harus ada nihayah. Tuh. Makanya ada harus ada bidayah. Ini dua-duanya mutalazimani. Bidayah sama nihayah ini saling berkaitan. Fala bidayata biduni nihayah wala nihayata biduni hidayah, biduni bidayah. Nggak ada awal tanpa akhir, nggak ada akhir tanpa awal. Sehingga kalau hakikat tanpa syariat nggak bisa, syariat tanpa hakikat juga nggak bisa. Hakikat nyampe ke tingkat hakikat tanpa tahu, tanpa pakai ilmu, nggak bisa. Nah, ulama menggambarkan syariat thariqah sama hakikat itu ibarat yang gampang seperti kelapa. Kelapa itu syariat,
santan itu thariqah, minyak itu hakikat. Nggak bisa kita itu kelapa dijadiin minyak sebelum dijadiin santan. Nggak bisa kelapa dibikin santan sebelum dibelah kelapanya. Jadi kelapa itu ngebelah kelapa namanya syariat, santannya namanya thariqah, minyaknya namanya hakikat. Jadi mau menghasilkan minyak, menghasilkan hakikat harus melalui thariqah, melalui santan. Mau santan harus melalui kelapa. Itu. Di ibarat lain, hakikat itu mutiara yang ada di dalam laut. Thariqah itu lautnya. Syariat, safinah, kapalnya. Nggak bisa kita dapat mutiara tanpa mengarungi lautan. Nggak bisa kita ke laut tanpa menggunakan safinah. Ya, tanpa menggunakan safinah. Jadi asy-syari'atu kas-safinah wat tariqatu kal bahri wa al haqiqatu kal lu'lu'. Tingkatannya beda. Orang yang masih syariat gelarnya as-sabir an muradillah. Yang sudah thariqat gelarnya ar-radi bi muradillah. Yang sudah hakikat al-arif. Gitu. Jadi kalau tingkatannya masih syariat, masih sabir, harus nahan, harus bersabar terhadap kehendak Allah. Kehendak Allah itu, kehendak Allah seperti apa aja yang diberikan oleh Allah, imma dengan berbentuk nikmat atau dengan bentuk musibah, itu semua kehendak Allah. Tingkatan orang yang masih syariat, sabir, bersabar. Jadi santri kalau masih baru tingkatannya sabir, jangan dipaksain rodi sebab ilmunya belum ada. Kalau sudah dapat ilmu, naik ke tingkat thariqah, apa? Rodi, nerima, bimuradi, kehendak Allah, keputusan Allah, nerima, itu thariqah. Dikasih musibah nerima, dikasih sakit nerima, dikasih nikmat nerima. Ya, naik ke tingkat rodi. Gitu. Jadi kalau tingkat masih awal, sabir, thariqah, rodi, qani, nerima. Dikasih apa aja Allah nerima, nggak ngeluh. Lebih tinggi lagi nanti al-arif, hakikat. Ya. Ini mabhasul qulub. Jadi hati berkaitan dengan makna hidayah. Ending nih, setelah ngejelasin masalah takwa. Tadi takwa itu maksudnya syariat, maksudnya zahir. Ini sudah masuk kepada hati, berarti nihayatu al-hidayah. Nanti di sini dibahas semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du ay wa ba'dal hamdalah wassalah wassalam. Fa inna makasatuhuna isun agung. Fa inna makasatuhuna kami, jangan isun agung ya, kami. Fa inna lil mu'azzam nafsah, kalau ke Allah. Tuh, kalau ke kita nggak boleh. Fa inna ke kami mesti banyak kan. Bukan seorang. Sebab manusia nggak boleh sombong.
Walhamdulan uti sadaya puji lillahi ku tetap milik Allah. Segala puji milik Allah, puji yang 4 sudah dibahas semuanya. Qad radina billahi, fa inna maka satuhune kami, walhamdulillah. Nanti walhamdulillah jumlah mu'taradah, khobarnya qad radina. Itu bayang macam kitab mah tinggal dilihat aja. Qad radina ikut teman-teman wisirdo kami billahi ing Allah robba pangerane. Robba jadi tamyiz dari kesedina segala macam tamyiz itu. Bisa jadi maf'ul, cuma pendapat yang lebih masyhur jadi tamyiz. Teman-teman wisirdo kami ing Allah robba pangerane. Kami ridho Allah sebagai Tuhan kami, nanti dibahas di bawah satu-satu. Waradina bil islami dina, asalnya begitu. Lan ridho kami kalawan agama kalawan Islam dinan agamane, dan kami ridho Islam sebagai agama. Wabi Muhammadin lan ridho kami kalawan Nabi Muhammad atau ing Nabi Muhammad nabiyan nabine, wa rasulan lan rasule. Wabil Qur'ani lan ridho kami kalon Al-Quran imaman imame, petunjuke Al-Quran sebagai petunjuk, hudan lil muttaqin, irsyadan wa hadiyan, hudan irsyad rasyad. Wabil Ka'bati kiblatan lan ridho kami kalawan Ka'bah kiblatan kiblate, sumiyal Ka'bah kiblatan lituqa bilaha. Kenapa Ka'bah disebut kiblat? Karena di menjadi arah. Wa sumiyal Ka'bah ka'batan li raf'iha, karena tinggi. Wabil mu'minina ikhwana lan ridho kami kalawan mukmin kabeh ikhwana dulure. Al mu'min akhul mu'min, yashuddu ba'duhu ba'dha. Mukmin saudara mukmin, saling memperkuat, jangan saling menyakiti. Nanti dibahas satu-satu semua nih sama pengarang. Wa tabarra'na lan bebas kami, lan nyalindung kami, boleh, min kulli dinin saking saban-saban agama, yukhalifu kang nyalahi kul dinal Islam ing agama Islam, dan kami berlindung dari setiap agama yang menyimpang dari agama Islam. Wa amanna lan iman kami bikuli kitabin kon saban-saban kitab anzala kang wis nurunaken hu ing kitab Allahu syafa Allah. Iman kepada kitab bukan kitab Al-Quran saja, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasul yang disingkat ada 104. Kita harus percaya semuanya. Secara global kita iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabinya. Wa bi kulli rasulin lan kon saban-saban utusan arsala kang wis ngutus hu ing rasul sapa Allah. Nanti anzala arsala jadi sifat dari kitabin, jadi sifat dari rasulin. Wa bi malaikatillah lan iman kami ing malaikat Allah. Malaikah jama dari malakun, malaikatun. Pengertian iman at-tasdiq, membenarkan. Li'annal iman tasdiq huwa at-tasdiq, membenarkan yang namanya membenarkan bil qalbi, dengan hati.
Syarat iman dengan hati, bukan dengan mulut. Kalau mulut cuma ikrar saja. Ikrar itu artinya menetapkan yang ada di hati. Itu mulut tugasnya. Kalau yang membenarkan mah hati, yang menjadi pokok hati. Sehingga kalau mulut ngomong hati enggak sah, munafik namanya. Ini namanya iman itu tasdiq, gitu. Cinta itu adanya di hati. Ya, itu butuh I love you segala. Kalau hatinya enggak mah, itu munafik namanya cintanya. Itu tasdik namanya. Kan al-iman tasdiqun bil wa iqrarun bil, supaya paham kita, wa amalun bil arkan. Iqrarun bil lisan hanya untuk ijra'ul ahkamid dunyawiyah, supaya diberlakukan hukum-hukum dunia, dimandiin, disolatin, itu fungsi daripada ikrar bil lisan. Syaratnya mah, syarat iman matas qalbu, tasdiqun bil qalbi, amalun bil arkan ikhtilaf. Iman itu mengamalkan dengan anggota. Kalau Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah, masih Ahlus Sunnah wal Jamaah, Maturidiyah sama Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, amalun bil arkan syartu kamalil iman, cuma untuk menyempurnakan iman. Tetapi kalau Al-Maturidiyah sama Imam Abi Hanifah, itu syartun li sihhatil iman. Sehingga kalau iman disertai dengan maksiat, menurut Maturidiyah sama Imam Hanifah nggak sah imannya, berat. Kalau Abu Hasan Al-Asy'ari cukup tasdiq. Adapun pekerjaan masih maksiat, haza ziyadah wa takmil. Sehingga ada hadis Rasul, al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ibadah, berkurang dengan maksiat. Di hadis lain dikatakan, al-imanu yakhluqu kama yakhluqu ats-tsaub. Al-imanu yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu ats-tsaub. Fas'alullaha ta'ala ayyujaddida imanakum. Iman itu, yakhluq itu yabla wa yad'af kama yakhluqu ats-tsaub. Baju kalau dipakai lama-lama rusak enggak? Jadi iman itu seperti baju, lama-lama rusak. Ya, iman juga begitu. Lama yang ada di hati ini lama-lama rusak. Rusaknya dengan apa kalau iman? Bil maksiyah, dengan sebab maksiat. Itu makanya kesananya fas'alullaha ta'ala ayyujaddida imanakum. Minta kepada Allah supaya iman yang ada di hati kita ini baru terus, mau rusak baru lagi, mau rusak baru lagi, seperti baju. Perbaharui terus sama kita. Sebab kalau nggak diperbaharui nanti bisa rusak, bisa hancur. Al-imanu kasaubi yakhluqu kama yakhluqu as-saubu. Wa bi kulli ma jaa wa bil qadari khairihi wa bi malaikatillah, lan kon malaikat-malaikat Allah, malaikat-malaikat Allah, tentara-tentara Allah, pesuruh-pesuruh Allah. Banyak malaikat, cuma yang wajib kita ketahui ada berapa?
ada 10. Rasul yang wajib diketahui ada 2, 5 gitu. Terus secara globalnya kita beriman bahwasanya Allah mempunyai utusan, mempunyai nabi yang jumlahnya Allah yang tahu. Sebab kalau ditentukan sekian, takut ada yang bukan nabi masuk nabi, atau yang nabi enggak dinabiin itu. Kalau kelebihan nanti yang nabi bisa masuk nabi. Kalau kekurangan yang bukan yang nabi enggak masuk nabi. Makanya menurut pendapat yang masyhur tidak ditentukan jumlahnya. Tapi ada yang mengatakan nabi jumlahnya berapa? Rasul berapa? 313. Kalau nabi 124 itu wafi riwayatin namanya. Ya. Wafi riwayatin. Tapi menurut masyhur biduni adadin muayyan. Wabil qadari khairi wa syarrihi amanna bil qadar, ini rukun iman semuanya. Qadar, ketentuan Allah, khairi, sebagus-bagusnya qadar, wa syarrilan sealani qadar. Yang bagus ketentuan Allah, yang bagus, yang jelek ketentuan Allah. Ya, kita kadang-kadang nggak paham. Giliran yang senang disangka dari Allah, giliran yang jelek disangka bukan dari Allah atau enggak nerima. Fa amma idza mabtalahu rabbuhu ramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akraman, wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizq fa yaqul rabbi ahanan. Lihat, dikasih nikmat Allah ngomongnya ibtala, dikasih susah Allah ngomongnya ibtala. Di Al-Quran surat apa? Al-Fajr ya. Nikmat ibtala, susah ibtala. Al-Quran dia ngomong, berarti nikmat itu cobaan, susah juga cobaan. Kaya cobaan, miskin cobaan. Sebab Allah ngomongnya ibtala semuanya. Tuh, lapar cobaan, kenyang cobaan, bodoh cobaan, pinter cobaan, ulah ngerasa pinter. Gitu, goreng cobaan, kasep cobaan, ulah ngerasa kasep, bodas cobaan, hidung cobaan, ulah ngerasa bodas. Gitu, cobaan semuanya. Jadi yang sakit, yang miskin jangan kecil hati. Yang sakit cobaan, yang sehat juga cobaan. Cuma bedanya kalau yang sakit dicoba supaya apa? Sabar. Kalau yang sehat dicoba supaya syukur. Sehat dicoba, sehat cobaan, syukur enggak. Sakit cobaan, sabar enggak. Kalau dikasih sakit enggak sabar, enggak lulus. Dikasih sehat enggak syukur, enggak lulus. Dikasih sehat enggak ngaji, enggak lulus. Itu. Nah, dikasih senang enggak ibadah, enggak lulus. Dikasih susah enggak sabar, enggak lulus. Ya, semuanya cobaan di dunia mah. Jangan ngomong-ngomong sudah sukses, jangan ngomong-ngomong udah kaya. Itu ke dibayar agak karaknya senang mang ke di akhirat. Makanya jangan gaya-gaya di dunia mah biasa aja. Nah, biasa aja harus semua cobaan. Itu ayatnya apa? Fa amma idza mabtalahu rabbuhu ya. Wa amma idza, ada dua mabtala, dua-duanya ibtila, cobaan semuanya. Banyak orang salah persepsi, disangkanya banyak duit senang, yang miskin dicoba, ya salah, ya. Yang sakit dicoba, saya sehat nggak dicoba, ya
makanya lupa tuh akhirnya. Cobaan semua juga hidup mah. Teu boga mobil cobaan, boga mobil cobaan, boga mobilna sombong henteu, dipakai ibadah henteu mobilna, gitu. Enggak punya HP cobaan, ngalamun behang boga HP, tuh. Geus boga HP cobaan, dipakai naon HP-na, semua juga cobaan, senang susah semua cobaan. Tidak ada kata-kata bukan cobaan di dunia mah. Ad-dunya darul bala, nyambung ke situ. Dunia itu tempatnya cobaan. Wa bi kulli ma jaa, nah itu ya, wa bil qadari khairi wa syarrihi itu ulah khairihi nya doang, syarihinya enggak. Belum iman berarti. Khairihi wa syarrihi, ya, senangihi susasihi, sehatihi sakitihi, dan sebagainya, baru iman. Dikasih senang iman, dikasih apa, senang tertawa, dikasih susah enggak tertawa, belum iman. Wabil yaumil akhir, lan kalawan lan iman kalon dina akhir, hari kiamat. Sumia yaumal akhir li'annahu akhiru ayamid dunia, karena bersebut akhir sebab akhir hari dunia, habis hari dunia. Mulai hari apa? Mulai hari apa? Akhirat. Sekarang kita masih dunia harinya, nanti hari akhirat. Bisa sebut yaumil akhir, bisa sebut yaumil qiyamah. Sumya yaumul qiyamah, ya qiyamin nas min kuburihim, karena manusia dibawain dari kuburnya. Yaumil jaza, yaumiddin, banyak nama kiamat. Wa bi kulli ma jabi Muhammadun Rasulullah sallallahu anillah, lan iman kalawan saban-saban barang kang wis nekaken kalawan barang jaa bihi, kena ada bihi nekaken gitu. Jaa lazim, teka saja, tapi kena dibantu oleh bi, apa alfiahnya, untuk memutadikan, jadi tekaken itu. Nggak ada bihi mah jaa saja, jaa Muhammadun, wis teka sama Muhammad, jangan nekaken. Tapi kena ada apa? Bihi, jadi nekaken, jadi mapul nanti bihi. Kumaha alfiahnya pokok. Wa adilaziman biharfil jarri, itu teruskan. Wa addi, dan muta'addikan laziman fi'il lazim biharfil jarri, dengan huruf jar. Fi'il lazim kalau mau jadi muta'addi, muta'addikan dengan huruf di antara hurufnya ba. Ya, ini cara menerjemahkan pakai sorof. Kalau nggak bisa sorof, mati. As-sarfu ummul ulum wan nahwu abuha. Kamu baca, kalau nggak pakai sorof, baca awal susah. Kalau nahwu mah baca ujung, bu, ba, bi, nahwu, ngedangdanin. Makanya bapak disebutnya tukang ngedangdanan nahwu di ujung. Anu ngalahirkeun ibu, ya, ummul ulum. Dari nasron jadi yansuru, dari unsur mansoron. Siapa itu yang ngelahirin? Siapa? Sorof. Makanya disebut ummul ulum juga. Tengah kalimat, awal kalimat sorof, ujung kalimat nahwu. Udah bisa tuh bikin kalimat. Baru jadi boneka kalau tidak ngerti balaghah. Belum hidup, mau hidup
pakai apa? Balago. Baru hidup jadi orang. Tuh. Ya. Lan kon saban-saban barang jaka kang wis nekaken bi kon ban nekaken tuh kena ada apa tadi? Ada bi siapa Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking awas nih iman kepada Nabi Muhammad, iman kepada Allah, iman kepada suatu yang disampaikan oleh Muhammad. Nabi Muhammad ngelarang maksiat, Nabi Muhammad ngelarang nyuruh taat. Kalau kita nggak taat sama Muhammad berarti nggak iman. Ya, saya percaya, saya cinta sama Nabi Muhammad, tapi tengah ngaji bohong. Itu saya cinta kepada Muhammad, tapi nggak mau sedekah, pelit, bohong. Wa bi kulli ma ja'a bihi. Bukan cuma ngomong doang. Bukan cuma iman kepada Muhammad, kepada isi yang disampaikan oleh Muhammad. Nabi Muhammad lemah lembut, nggak kasar. Ngomong cinta Nabi Muhammad kasar, bohong. Itu ini bikul lima jabihi namanya. Makanya ngaji nak kudu anggus, kudu bener. Gitu. Ya. Ya bukan cinta Muhammad. Ya. Semua yang disampaikan, yang dilakukan, yang ditetapkan seperti Muhammad ada 3 kan? Ada qaulun, ada amalun, ada iqrarun. Ada ucapan, tindakan, ketetapan. Ya. Sebegitunya Nabi Muhammad lembut orangnya, Masya Allah. Nggak pernah nyinggung orang, nggak pernah nyaci orang, indah. Ya, kita nyebarin agama Nabi Muhammad pakai cacian, jauh kemana-mana pan. Kita ngomong-ngomong Nabi Muhammad pakai macam-macam begini, nggak sesuai. Makanya riadoh thariqoh kan riadoh tadi 3 ya. Apa satu? Sahar. Ini kalau ente sudah melaksanakan wajibat, sudah meninggalkan muharramat, tambahin riyad ininya, thariqohnya. Apa? Tambahinnya at-takhalli menghindar an fudulil mubahat, hal-hal yang dibolehkan. Jauhin mulai. Banyak ngobrol jauhin, banyak ulin jauhin. Sanajan menang teu naon. Itu anu dibolehkeun dari jauhan seutik-seutik. Kalau ente mau naik tingkatnya. Terus wara'i, jaga hal-hal yang wara'i, jaga yang haram. Ya. Apalagi riyadhah. Apa riyadhah tadi tuh? Apa tadi tuh? 1 tahaj. Apalagi nahan lapar, lalu beting dahar. Apalagi diem, jangan banyak ngomong. Riyadhah ta. Makanya nggak ngerti sekarang. Ngomong apa hakikat bab riyadhah becan lulus. Gitu. Apa bab riyadhah? Dina bab ngomong becan lulus. Ngomong asal-asalan. Gitu. Orang alim nahan ngomong. Orang sudah mau naik ke tingkat hakikat, ngomongnya tidak sembarangan. Ditahan. Teu asal ngomongna. Itu riyadhah namanya. Gitu. Enggak siga burung beo. Burung beo pinter ngomongnya. Riyadhah tuh ya. Seberapa banyak orang
Sakit hati gara-gara apa? Gara-gara apa? Omongan bahaya, omongan. Ala dzalika nahya ingat ase mangkono kang den sebut tadi tuh. Yang di belakang jangan ngobrol. Ngobrol monyong ntar. Wadon lah ngaran ngobrol bae, wadon ye. Mentang-mentang bibirna opat. Sungutna dua. Eta sasi suartu yang ngomong jangan ngomong kedengeran ngomongannya ke sini. Ngeganggu konsentrasi. Siapa yang ngomong tuh? Anak kecil ya? Jangan ngomong, dengerin ya, kasep. Sini madepnya, sini madep sini, jangan madep teman kamu. Nah, madep teman kamu terus ngobrol. Siapa itu namanya itu? Hah? Ngobrol ya? Sini, suruh sini. Dihukum sama kaya. Sini, ke depan. Sini, ke depan. Kalau di sono dihukum. Sini. Jangan takut, sini. Sini, ke depan. Berapa orang yang ngobrol? Berdua, sini berdua. Sini berdua. Ala dzalika nahya ing atase mangkono kang den sebut yang dari itu raditu billahi wa bil islami dina dan seterusnya sampai iman terhadap yang demikian itu nahya urip kami hidup berdasarkan Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan seterusnya gitu. Hidup kita di bawah itu semuanya. Wa alihi namut lan ing atase zalik namutu mati, bakal mati kami. Mudah-mudahan kita mati iman, mati Islam, begitu maksudnya. Mati apalagi Quran, dengan Quran, mati salat Ka'bah, mati bersaudara. Tadi kan mobil muni ikhwana, mati bukan dalam keadaan bermusuh-musuhan. Awas. Makanya perjamaah nih, ini sekitar aja. Ada orang kalau mau meninggal kadang-kadang suka susah meninggalnya. Susah meninggalnya. Nggak sakarat tapi tedek iya. Eta Allah karunya. Biasa yang begitu suka punya dosa sama manusia. Gitu. Allah, kalau Allah kasihan ditahan dulu sama Allah supaya dia punya dosa ke orang, supaya orang yang didosain datang ngahampura, karak bisa merem. Begitu, suka begitu. Itu beratnya dosa ke manusia. Saya pernah ada berapa kalilah kejadian. Udah 3 hari sakarat, keluarganya ngomong, terek ibunya dek maut cek haji udah berapa hari. Saya bilang masih ada keluarganya enggak? Masih ada enggak? Dulu rencana datang. Ayah di mana? Di Bogor. Panggil kata dia. Panggil suruh sini. Jadi pas datang dari Bogor situ meninggal. Langsung nunggu di Hampura. Berarti Allah masih sayang. Gitu. Sebab daripada di akhirat berat. Sama seperti kisahnya siapa yang nggak bisa syahadat, siapa punya dosa ke ibu, siapa yang punya dosa ke ibu sampai nggak bisa syahad, sama itu juga. Panggil ibunya, suruh ke sini. Kalau nggak mau nanti saya bakar. Terus daripada disiksa di akhirat. Wa alaihi nub'asu insyaallah. Wa alaihi lan ingatase zalik yang tadi itu iman Islam semuanya nub'asu bakal den bangkitakan. Mudah-mudahan ya kita dibangkitkan dalam keadaan iman,
insyaallahu lamun kersata sapa Allah minal aminin saking wong kang aman kabeh. Minal aminin jelas kena di atas tadi iman Islam. Alladzina yang amin itu alladzina wong iku kabeh, alladzina jadi badal dari aminin. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. La khaufun oranana utawi udi iku tetep ingat tase alladzina walalan orang hum utawi alladzina yahzanuna iku kang susah kabeh. Bifadlika kalon anugerah Gusti Allahumma ya Allah ya Rabbal Alamin, duh pangeran kang memiliki alam kabeh. Waqad ini maksudnya wa alaihi insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun bifadlika Allahumma ya Rabbal Alamin. Itu doa semua tuh. Pengarang doa minta sama Allah supaya nanti nub'asu minal aminin, dibangkitkan dari kubur dalam keadaan aman. Ya, kan kita sudah tuh setelah dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di alam mahsyar, di mauqif. Ya, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, semua orang banyak yang enggak kuat sampai minta syafaat dari dekat Nabi Adam terakhir ke Nabi Muhammad. Tapi ada berapa yang enggak apa? Yang tidak kena mauqif. Al-anbiya, al-auliya, al-ulama. Para nabi, para aulia, para ulama, nabi rasul berarti. Itu enggak kena mauqif. Ya, aulia kekasih Allah, ulama enggak kena mauqif. Karena dahsyatnya mauqif. Begitu. Dahsyatnya mauqif. Mal kuat orang. Waqad qala Rasulullah lan teman-teman wis ngucap sapa Rasulullah zaqa ta'mal iman man radiya billah. Ini tentang masih nyambung ke atas nih. Zaqa wis nyicipi, wis ngerasani. Zaqa itu artinya ngerasa nikmat, itu zaqa. Ta'mal iman ing rasa iman, dia sudah merasakan enaknya iman. Siapa? Man sapa wong radiya kang ridho wong billahi Allah robba pangerane, wa bil islami dina lan ridho kaun agama Islam agamane, wa Muhammadin nabiyya lan ridho kaun Muhammad nabiyya nabine. Orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, sesungguhnya dia telah merasakan nikmatnya iman. Kalau kita belum menjadikan Allah sebagai Tuhan, ya, dengan konsekuensi tadi, kita sudah belum, ya, iman kepada malaikat, kepada nabi, itu kan konsekuensinya begitu. Ikuti perintah Allah, udah belum begitu. Bukan cuma pengakuan saja, bukan. Bukan cuma raditu billahi robba, bukan tadi bahas. Diamalin. Ya, raditu billahi robba sekalipun bagus, cuma manfaatnya sedikit. Ngomong doang, ngomong raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah bil qur'ani hukmau. Setiap habis salat diomongin, tapi pagaweana sapoe pe mah boro-boro. Itu manfaatnya sedikit. Gitu ketul. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh. Lil, diomongkeun doang. Sampai pena Allah teu diamalkeun, sedikit manfaat. Sekalipun enggak jelek, sedikit. Itu. Waqad qala alaihi wasallam man qala hina yusbihu wa hina yumsi salasa marrat. Nih, lalu ngucap sapa Nabi alaihi wasallam man tusidun qaliku kang ngucap wong hina subuh ing dalam waktu manjing subuh wong, wa hina yumsi lan ing dalam waktu manjing sore wong.
Yumsi, yusbih, berarti di sini tam. Ya, tam, nggak ada apanya. Khobarnya. Kan yumsi, asbah yusbihu, amsa yumsi. Ahwat apa? Ahwat apa? Ahwat kana. Kana bisa tam, bisa nak. Kalau tam berarti nggak butuh apa? Khobar. Kalau nakis butuh khobar. Di sini tam apa nakis? Tam, sebab nggak ada apanya. Nggak ada khobarnya. Salah samarot ing telu pirang-pirang balenan 3 kali. Baca apa? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Gitu. Pagi subuh. Makanya santri mah habis sholat baca, Bu. Sudah habis sholat baca, habis ngedoa ya. Ini banyak makanya diamalin juga sama ulama tuh, si Danu ya dan ya. Raditu billahi robba wa bil islami. Tapi diamalin, lamun ngering ulah balik gitu. Ridho, nerima sama takdir. Mau ngering sutik balik. Jangan cuma ngomong do, jangan apa namanya omdo ya, omdo omong oang. Nah, apa itu hadiahnya? Kana haqqan 'alallahi, maka ana haqqan iku wajib. Hak ala wajib maknanya. Hakun ala wajib maknanya itu. Jangan berhak aja, wajib. Ada di hadis hakun ala zauz min zauzatihi, wajib bagi suami gitu ya, kewajiban suami namanya. Ada hadis lain kana maka ana, jadi dijawab dari man qala, maka ana haqqan, didaluin khabarnya iku wajib ingat si Allah ayyul diyahu, apa yentah ngeredoni Allah hu ing man qala. Artinya bukan Allah kena wajib, bukan. Allah mah enggak, mustahil atau Allah diwajibin ke Allah. Bagi Allah mah enggak wajib. Kumaha Allah? Maksudnya pasti. Ya pasti orang yang membaca raditu billahi robba wa bil islami dina Muhammad nabiyya, itu pasti mendapatkan ridha Allah. Itu maksudnya. Ridha Allah. Ya. Ridha Allah ke siapa? Nempelnya. Ke orang-orang yang ridho sama Allah. Ar-radhi tadi. Siapa orang-orang yang ridho? Tadi raditu billahi robba wa bil islami dina Muhammadin. Nih, kita bahas, kalau kita bahas. Kenapa pasti dapat ridha Allah? Maknanya hakon nih wajib pasti. Awas ya, tauhid. Sebab Allah mah enggak butuh makhluk. Kalau diwajibin ke Allah, batu Allah enggak maha kuasa namanya. Masih pasti. Kok bisa pasti dapat ridha Allah? Sebab dia sudah ridho kepada Allah, kepada keputusan Allah. Enggak pernah ngeluh, enggak pernah protes. Dikasih seneng enggak ngeluh, dikasih susah enggak ngeluh. Itu raditu billahi robba namanya. Kumaha robba, kumaha Allah baik. Wabil islami dina, ke Islam juga ridho. Raditu bil islami dina, sama agama Islam nerima. Apa cirinya ridho terhadap agama Islam? Melaksanakan hukum Islam. Begitu, melaksanakan hukum Islam. Larangan Allah nggak dilanggar, perintah itu kan Islam. Ya. Yang terakhir Nabi Muhammad, ridho kepada Muhammad. Berarti melaksanakan apa-apa yang disampaikan oleh Muhammad. Panjangkan kita bahas. Wajar kalau pasti dapat ridho Allah. Jadi bukan hanya baca saja, bukan.
gitu. Raditu billahi robba, padanya baca doang berat gitu. Jadi lamun hayang menang ridho Allah, kudu ridho ka Allah, kudu ridho ka Islam, kudu ridho ka Nabi Muhammad. Susah enggak? Ridho itu nerima. Kita sudah belum nerima terhadap ketentuan Allah? Udah belum? Belum. Kebanyakan protes. Dikasih susah gue protes. Ya. Aing hirup kieu bae. Aing hirup gering bae. Gue begini aja. Banyak banyak nggak nerima, banyak kesel. Gitu. Belum ridho itu. Tuh. Nah ini dia nih, tanggung. Udah sampai 10:30. Kalau bisa sampai 10:11, 10:12. Pasti maranyun. Walamulan pada walamulan uruhan sira kabeh, ma'asyiral ikhwani, golongan-golongan dulur, ma'asyir. Golongan, apalagi kelompok, sekumpulan, ikhwan, dulur-dulur. Ini kita saudara bukan? Saudara, ada saudara senasab, ada saudara seagama. Kita saudara seagama namanya. Ya. Annahu ing satuhune, ya ma'asyiral ikhwan, dibuang ya-nya. Annahu jadi maf'ul ri i'lamu, ing satuhune kalakuan. Man radiya, ini kalakuan. Kenapa kalakuan? Sebab dominnya ke sana keterangannya. Domir sya'an. Ing satunya kalakuan man iku satu huneman radiya kang ridho man ing Allah robba pangerane. Ini pengertiannya nih. Apa yang dimaksud ridho kepada Allah sebagai apa? Ridho Allah sebagai itu apa maksudnya? Nih. Lazima annahu man radiya billahi robba, ing satuhune kalakuan man radiya billahi robba. Ini berarti nanti man jadi mubtada, utawi sinten wong, iku utawi sinten wong, begitu ya. Jadi khabar ongko jadi mubtada ongko. Iku utawi sinten wong radiya iku kang ridho wong billahi ing Allah robba pangerane. Lazima iku wajib hu ing man ayyurdiya. Itu lihat tuh tadi kesana. Ayyurdiya, ayardo, ya. Jangan ayyurdiya. Ayardo kan berarti ayardo apa yentah ridho man bitadbirihi kalawan aturan Allah, wa ikhtiyarihi lan pilihan Allah, lahu kadue man, wa bimurri lan kalawan pahit qadaihi keputusan Allah. Tuh mau tahu makna ridho raditu billahi robba, bahwa aku ridho kepadamu sebagai Tuhan. Apa maksudnya? Ridho nerima bitadbirih, aturan Allah, nggak protes sedikit pun. Paham nggak? Encan dapat kesempatan, alhamdulillah, engke aya gitu. Encan kawin, tenang baik, engke kawin. Encan menang pagawean, tenang baik. Itu tadbir Allah, namanya aturan Allah. Nerima, ridho tuh satu. Bikin sama kita, sudah belum kita nerima peraturan Allah, tadbir aturan Allah. Yang kedua, wakhtiyari, pilihan Allah. Allah yang milih. Sebab kita kadang-kadang urang noh yang milih lain Allah. Ya kan? Urang hayang boga motor, hayang beunghat. Enggak mau dipilihin sama Allah. Mau milih apa ya? Milih sendiri. Sudah belum kita nerima sama pilihan Allah? Belum ridho. Paham gak nih? Ini namanya ridho. Raditu billahi robba. Begitu. Satu, radiya yardo bitadbiri, yardo bikhtiyari, yardo bimurri qadai. Pahit
pahitnya keputusan Allah. Apa pahitnya? Contoh kena musibah, dikasih sakit, dikasih susah, dikasih apa aja, nerima, baru raditu billahi robbat. Ya, enggak, belum raditu, ngomong doang berarti. Ndek ica omong itu karena. Ya. Berat kan ya, berat gak? Berat. Ulah ngomong raditu billahi robba. Kalau belum tadbir, ikhtiar, murid itu pahit, qadha keputusan Allah. Contohnya dikasih apa ya? Susah, dikasih sakit, pagi-pagi nggak punya duit, ya, nggak punya duit, nasi goreng nggak ada, nasi uduk nggak ada, kopi ngehenen benaon, kesel nu aja, gitu. Pahit kan tah. Tapi dikasih pahit senyum aja, itu berarti raditu billahi robba. Udah bisa begitu kita. Nu ngomong can bisa, nu ngomong kayak hese. Ya, saya juga belum bisa. Aduh. Dikatain sama temen, dikatain sama orang, dikatain sama siapa saja, sama anak, dihina sama siapa aja. Termasuk dikatain sama istri. Itu muril qadha. Jangan lihat istrinya, lihat Allah nyoba lewat istri, Allah nyoba lewat temen. Jarang kita bisa nerima, kesel yang ada. Betul nggak? Kesel. Coba kalau ngelihat ke itu qadha Allah, biasa aja. Susah ya? Susah kemarin menang ridha Allah. Susah, pahit. Jadi jangan ngelihat orangnya, dicoba itu, lihat ujiannya dari Allah. Diuji sama itu yang belum bisa kita, belum bisa. Itu muril qadha maksudnya. Wa ayyakna'a bima qasamahumullahu lahu minar rizqi. Qanaah, lan yentah nerima wong. Ini makna raditu nih. Lan yentah nerima wong, qanaah, nerima, rela. Apalagi? Bahasa Sunda, bahasa Jawa. Qanaah nerima bima kon barang qasama kang wis ngebagi Allahu ing barang. Lahu kadoya wong minar rezeki sang rezeki. Dikasih berapa aja rezeki nerima. Ya mau Allah syukurna. Dikasih 10.000 kurang, 20.000 kurang, 1 juta kurang, 500 kurang, kurang aja. Waktu belum punya gaji kurang, udah punya gaji kurang baik. Oh syukurna. Ini namanya ridho ke Allah. Itu udah kita begitu, udah belum? Encan kawin, hayang kawin, nggak kawin, kurang keneh baik. Betul Gilang, betul. Waktu belum punya gaji, waduh, kayaknya enak nih kalau punya gaji ke orang-orang. Udah punya gaji, tetap aja nggak enak, nggak ada syukurnya, ya kan? Makanya hidup jangan begitu. Hadapi yang ada. Jangan suka tulul amal. Itu. Qanaah tuh, Pertama apa? Tadbir, ikhtiar, terus muril, qadha, terus qanaah itu tadi nerima pemberian Allah. Enggak pernah ngeluh menang naon bae itu dahar jeung tempe alhamdulillah, jeung daging alhamdulillah, jeung uyah doang alhamdulillah. Nanaon alhamdulillah. Enggak masak alhamdulillah. Ayo merek tuh, enak itu aja itu. Wa yudawi ma'al taati hafizu ala faraidih. Lan yen tengah mayangaken uang istimrar
continue ingat taat ing Allah, terus-terusan taat. Ulah engke taat, engke henteu, engke ngaji, engke henteu. Nongol enggak. Nongol enggak. Continue, dawam. Engke ngaji, engke henteu, engke ngaji. Nongol henteu doang ikan bujair. Atau doang bool, nongtot kita. Dawam. Susah ya dawam ya? Dawam susah. Terus-terusan. Gitu. Setiap ngaji selalu ada. Enggak pernah enggak ada. Iya aya, engke minggu hareup eueuh. Isukan eueuh ya. Dawam mah belum ridho berarti. Wa yuhafiz ala faraid, ngejaga kewajiban Allah, dijaga kewajiban Allah. Wa istanibu maharimah, ngejauhi larangan-larangan. Wa istanibu lan ngajauhi uang maharimah ing pengharaman-pengharaman Allah, larangan-larangan Allah. Wa yakuna lan nyenta anak wong sabiron iku kang sabar inda balaihi ing dalam cobaan saking Allah. Asalnya inda balaihi, hi-nya nanti ke wong, ing dalam cobaan Allah ing wong. Dan kita sudah ngaji ya. Sabar syakiron li na'maihi, lan anak wong iku kang syukur kadue nikmat Allah. Na'ma jama dari an'um, jamanya an'um, kadue nikmat Allah. Muhibban iku kang demen, matub kepada sabiron syakiron muhibban kang demen liqaihi kadue patemu ing Allah. Yaumal liqa, nanti di akhirat kangen ingin ketemu. Radian iku kang ridho bi ing Allah. Wakilan wakile, wawalian kang nguruse, wakafilan lan kang nanggunge. Ridho kita diurus, nerima kita dijaga, dikafil tuh ditanggung. Sebab Allah waliyuna, Allah kafiluna, Allah wakiluna. Nerima, enggak pernah protes, enggak pernah ngeluh. Nyambung teh ke sana. Mukhlisan lahu fi ibadatihi, mukhlisan iku kang ikhlas lau kadi Allah ing dalam ibadah ing Allah. Mu'tamidan alaihi fi ghibatihi, kang berpegang ngatasi Allah ing dalam lakane wa syahadati ing fi ghibatihi ing dalam waktu sepine wong, wa syahadatihi lan waktu nyaksenine wong. Baik di tempat sepi atau di tempat ramai, tetap ibadah. Bisirri wal ala niyah. Kadang-kadang kita ibadah tempat ramai doang yang ketemu jelema. La yafza'u fil muhimmat illa ilaihi. La yafza'u orana galau, orana susah. Muhimmat jama dari mahammah, artinya susah kalak. Orana gelisah fil muhimmat ing dalam pirang-pirang kesusahan illa ilaihi, kecuali maring Allah. Ngeluhnya hanya ke Allah, enggak ke orang, enggak curhat ke orang, enggak pasang status aku lagi galau. Ke Allah. Itu ente ka bauturan, ente ka sasa ke Allah curhatnya. La yafza'u bil muhimmat, muhimmat tadi mahammah, apa makna al-hazan wal qalaq. Wala ya'ulu lan oranana ngeprih pitulung. Ya'ulu bimana ista'ana i'tamada, lan orana ngeprih pitulung fi qadha'il hajat ing dalam nohoni pirang-pirang kebutuhan, ing dalam memenuhi pirang-pirang illa alaihi, angin ingatasi Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak minta tolong dia di dalam kebutuhan apapun kecuali kepada Allah. Ini mana apa ini? Ini mana apa? Raditu billahi robba. Panjang enggak? Panjang. Kalau belum begini
berarti kita cuma apa doang? Omdo. Apa omdo? Omong doang. Lamun teki omong doang berarti. Waman radiya bil islami dina azzama hurumatah wa syairah wallahu a'lamu bisawab. Demikian para jamaah pengajian pada malam ini. Apabila ada hilaf, ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam perkataan Nabi raditu billahi robba dan seterusnya, dan kita bisa amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.